Gue selalu kata-katain, Tuhan lu telanjang. Gue selalu kata-katain itu, Tuhan lu digantung. Sampai suatu saat gue berpikir gitu, kenapa dia telanjang dan dia digantung. Dan ceritanya di balik itu tuh luar biasa banget. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya David Caniago. Jaga bicara kebahagiaanmu di depan orang-orang sedih, orang sedih. Jaga bicara kebebasanmu di depan orang terpenjara, terpenjara. Salam sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara Tuhan Yesus Baik di channel Chapter David Caniago. Kali ini aku punya kesaksian luar biasa banget dari teman kita, sahabat kita, saudara kita, Muhammad Radif kalau nggak salah. Dia tuh punya kesaksian luar biasa banget. Yang tadinya dia ngomong, pernah nggak sih? Pasti pernah dong teman-teman dapet bulian lah ya dari mana kita nggak tahu. Pernah bilang, Yesus lu kok telanjang sih? Yesus lu kok mati sih? Atau dibalik lagi, Tuhan lu kok mati sih? Gitu ya. Tapi pada hari ini aku mau kasih video yang luar biasa banget. Dan dia bisa terima Yesus. Dan dia bisa menjadi pengikut Yesus. Dia kemana-mana bisa memberitakan kebenaran. Buktinya hari ini dia mau kesaksian. Penasaran kan? Nah, aku mau kesaksian juga. Pernah waktu sekolah ya, aku pernah dibilang gini, kok Tuhan lu begini sih? Kok Tuhan lu begini sih? Gitu. Tapi sih aku mau diam-diam aja. Cuman pada saat itu aku kan nggak ngerti ya cara ngebalesnya, cara untuk ngasih taunya karena masih kecil ya, masih SMP, SD lah. Tapi aku percaya firman Tuhan pernah bilang di Lukas 6 ayat 27. Di sini udah jelas perikopnya sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu. Aku bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik. Maaf, aku ulang, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. So, teman-teman pasti dong pernah merasakan ada ejekan, ada bulian dari saudara kita, tapi Tuhan bilang, kasihi musuhmu, doakan musuhmu. Ketika agama lain mengatakan atau ajaran lain mengatakan berbuat baiklah kepada orang yang baik, tapi Yesus maju satu langkah. Kasihi musuhmu, berkati dia, minta doa dan ampuni. So, Tuhan Yesus baik kan? Sama saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Selamat menyaksikan. Shalom, perkenalkan nama gue Radif. Nama panjang gue Muhammad Radifatullah. Dan gue seorang anak Tuhan. Ceritanya banyak hal yang sebenarnya datang ke hidup kita buat ngerubah kita. Gue mengalami ini perjumpaan, maksudnya gue mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ya awalnya ketika gue ada di momen yang bisa dibilang gak terlalu baik sih. Dulu waktu zaman kuliah, wah ini sekitar tahun berapa ya, pernah ada satu hari di kosan gue dimana gue tuh uring-uringan. Gue berpikir kenapa sih gue percaya sama agama gue yang dulu. Ya gue gak dapet jawaban apa-apa. Kecuali ada waktu sih jawabannya sih. Ya kecuali itu, gue cuma ngerasa yang gue nih beragama ini karena orang tua gue juga agamanya sama. Tapi di luar itu gue nggak dapet alasan apa-apa. Ya, singkat cerita waktu berjalan gue kenal dengan beberapa teman. Waktu itu gue lagi main game. Iya gue ceng-cengin dia. Gue selalu kata-katain, Tuhan lu telanjang. Gue selalu kata-katain itu, Tuhan lu digantung. Sampai suatu saat gue berpikir gitu, kenapa dia telanjang dan dia digantung. Dan ceritanya di balik itu tuh luar biasa banget. Apa yang gue punya saat ini sekarang dan yang lu punya saat ini sekarang itu karena dia telanjang dan dia digantung. Nah, singkat cerita ada satu momen titik balik gue di mana gue waktu itu pulang malam
balik dari suatu tempat di daerah Jakarta Pusat, lebih tepatnya gitu. Daerah Jakarta Pusat, waktu mau naik flyover, mobil gue diberhentiin, dirazia. Nah, di dashboard mobil itu ada narkobanya gitu. Ada ganja waktu itu sekitar 4 kilo. Dan di center ternyata polisinya cuma bilang udah silakan jalan. Nah, di momen itu gue berpikiran bahwa nggak ada hal yang gue ingat. Gue nggak ingat orang tua gue nggak ingat keluarga gue, nggak ingat emak bapak gue. Yang gue ingat cuma Yesus Kristus. Gue jalan pulang sampai gue di rumah dan gue merenung ini adalah titik balik gue. Itu mungkin kejadian setelah gue udah kerja. Nah, di malam itu gue ngerasa ini titik balik gue. Tiba-tiba ada satu gambaran besar di kepala gue. Itu sebuah poster yang pernah gue lihat waktu zaman gue SMA. Tulisannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang ngebawa gue sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, gue mau cerita gini, hidup menjadi orang Kristen itu nggak serta-merta jadi baik gitu, enggak. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mencintai proses. Dulu gue sebagai mayoritas dan sekarang gue sebagai minoritas, tentunya gue punya privilege yang berbeda. Mungkin kalau bahasa sekarangnya orang sering nulis mayoritas mah bebas gitu. Jadi seorang minoritas kita punya banyak keterbatasan. Kita keterbatasan dalam ibadah, kita keterbatasan dalam karir, kita keterbatasan dalam, ya intinya karena jumlah kita sedikit, karena kita minor, banyak hal yang menurut gua sih pribadi, opini gua pribadi, kita terbatas dalam hal itu. Tapi uniknya gini, kita punya Tuhan yang tidak punya batasan. Kita punya Tuhan yang bisa membuat kita melewati hal itu, segala macam ya. Hal-hal yang baik itu udah Tuhan sediakan waktu kita terima Dia. Nah, gua up and down, terutama di tahun 2019 itu lagi down-downnya, di mana gua sering menangis, di mana gue belum mengerti apa yang Tuhan telah sediakan dalam hidup gue. Gue selalu melihat hal-hal yang gak gue punya harus gue punyain, hal-hal yang gue nggak milikin harus gue milikin. Secara ekonomi gue hancur banget, even buat kasih susu buat anak gue aja itu sulit sekali. Gue pernah berpikir hari ini makan, besok makan atau tidak gitu. Tapi Tuhan pelihara sampai akhirnya 2019 akhir gue dapat pekerjaan yang baik. Tuhan bawa gue ke tanah perjanjian, gue bisa pergi ke Israel dan pulang lagi masuki tahun 2020. Puji Tuhan lagi kita semua mengalami namanya pandemik. Kenapa gue bilang puji Tuhan? Karena Alkitab bilang bersyukurlah senantiasa. Gue gak bilang pandemik itu baik, tidak. Gue bilang Tuhan kita itu baik. Kondisi sulit apapun yang kita alami saat ini, percaya deh, Tuhan turut bekerja. Tuhan kasih hikmat. 2020 awal sampai April lebih tepatnya. April itu mulai terjadi pengurangan tenaga kerja. Dan lagi-lagi puji Tuhan, saya termasuk yang tidak bekerja lagi gitu. Nah, at the moment yang saya tidak bekerja lagi, Tuhan ajarkan saya banyak hal. Roh Kudus berbicara banyak hal, di mana saya harus membuat ini itu gitu. Dan puji Tuhan apa yang Tuhan katakan kepada saya lakukan. Gue dapat hikmat buat bikin t-shirt waktu itu. Gue jualan t-shirt, sampai sekarang gue masih jualan t-shirt. Salah satunya yang gue pakai ini. Dan semenjak saat itu pertolongan Tuhan semakin lama semakin banyak gitu. Gini, gue gak bilang t-shirt gue juga laku-laku banget, enggak. Tapi tetap selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sampai saat ini masuki tahun 2021, ya pandemi gak berubah, pekerjaan tetap gak ada, t-shirt tetap jualan. Dan lu bisa lihat gue dalam keadaan yang happy, senang. Dan ini pemeliharaan Tuhan itu nyata. Gue mau ingetin buat kalian semua yang dengar kesaksian ini, mungkin buat kalian juga yang belum percaya sama yang namanya Yesus Kristus. Kalian harus ingat ada satu poin di mana dalam kehidupan kalian ini yang gue percaya gak ada hal manapun yang mengajarkan kalian bahwa apa yang baik itu cuma berasal dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara masalah keselamatan,
Cuma Yesus Kristus yang bisa bawa kalian dalam surga. Bukan pahala kalian, bukan akidah kalian, bukan akhlak kalian, tapi cuma Yesus Kristus. Kenapa? Karena surga itu adalah rahmat daripada Tuhan. Dan ingat, buat kalian yang sudah percaya, ketika kalian mulai terima Tuhan Yesus, kalian mengalami apa yang ditukarkan di kayu salib. Berkat, kesembuhan semua udah jadi milik kalian. Jadi berhenti buat minta-minta seakan kalian gak punya, tapi mintalah seakan kalian sudah memilikinya. Kurang lebih seperti itu. Ingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia yang membawa kita ke padang rumput yang hijau, palu gadanya yang menjadi penghiburan buat kita, dan dia menuntut kita ke jalan yang benar karena namanya. Sekian dari gua, Muhammad Radif. Dan biar nama gua terus Muhammad Radif, sampai nanti gue meninggal, kalian akan lihat nama itu di bawah kayu salib. Terima kasih. Thanks buat Bro David Chaniago, dan tentunya untuk channel chapter David Chaniago ini akan semakin berkembang, semakin banyak bisa dilihat orang, semakin bisa jadi bahan diskusi, semakin jadi bahan perbincangan. Karena apa? Karena ini membangun sekali. Kalian harus berbagi wawasan seperti Bro David berbagi wawasan. Saatnya kita katakan, Tuhan Yesus baik.